berbahagia ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berbincang-bincang mengenai suatu topik yang sangat menarik dan mungkin sangat relevan ya di kehidupan sehari-hari, yaitu pikun pada lansia. Namun sebelumnya, kami akan tayangkan terlebih dahulu video profil FKIK Ukrida dan video profil Rumah Sakit Ukrida. Mari kita saksikan. Kedokteran di Universitas Kristen Krida Wacana telah terakreditasi sangat baik di Indonesia, berkembang pesat selama bertahun-tahun untuk menjadi lembaga terkemuka di Indonesia dan di wilayah Jakarta. Strategi dan kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan standar internasional melalui keunggulan inovatif untuk melayani bangsa dan kemanusiaan. Didukung oleh laboratorium canggih, unit simulasi klinik, dan pusat penelitian terpadu unggul dalam kedokteran kerja dan emergency medicine. Memiliki fasilitas gedung dan ruang kuliah yang sangat nyaman, memiliki fasilitas AC, komputer, LCD, internet, serta kantin yang modern, dilengkapi auditorium yang megah dan fasilitas olahraga yang baik. Program studi kedokteran Ukrida juga telah menjalin berbagai kerjasama, baik lokal dan internasional. Temukan kehidupan kampus yang memadukan ilmu pengetahuan, profesionalitas, dan kemajuan teknologi dalam lingkungan kampus yang nyaman, penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Datang di Rumah Sakit Ukrida, berlokasi di Jalan Arjuna Utara nomor 6, Jakarta Barat. Dalam melayani, kami berpegang pada slogan Healing with Care, Caring with Heart. Kami berharap kehadiran kami dapat menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat untuk menjadi sehat. Honest, eager, A-star value, responsive, dan teamwork merupakan nilai-nilai yang kami junjung dalam memberikan pelayanan. Sejumlah fasilitas kami adakan untuk menjalankan salah satu misi Rumah Sakit Ukrida, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai dan berkeadilan bagi pasien, di antaranya radiologi, Intensive Care Unit atau ICU, Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, ruang operasi, Central Sterile Supply, Departemen atau CSSD, Rumah Sakit Ukrida dapat memanusiakan manusia. Artinya bagaimana setiap pasien, keluarga pasien maupun karyawan yang terlibat dapat merasa dipedulikan ketika berada di Rumah Sakit Ukrida. Mimpi 1967 itu pun telah terwujud. Kini kami hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan pelayanan terbaik. Oke, baik Bapak Ibu, telah kita saksikan videonya tadi. Sebelum kita mulai ke acara hari ini, ingin saya ingatkan bahwa nanti di akhir acara, Bapak dan Ibu berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber melalui kolom chat yang ada di bawah, dan nanti akan ada door prize berupa saldo GoPay, gratis konsultasi dengan dokter spesialis geriatri kami, dan masker N95 bagi beberapa pertanyaan. Oke, baik. Selanjutnya, mari kita masuk ke acara utama kita hari ini, yaitu bincang-bincang mengenai pikun pada lansia. Normalkah? Mungkin selama ini Bapak Ibu di sini beranggapan kalau punya orang tua, kakek nenek, opa oma, atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang sudah mulai menginjak usia lanjut, kalau sampai lupa nama, lupa barang, atau lupa tempat, itu merupakan suatu hal yang wajar. Kalau orang bilang, biasalah namanya sudah tua, gitu ya. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah memang semua orang tua pasti akan jadi pikun? Pagi ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu, Dr. Muhammad Sudiono, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Selamat pagi, dokter. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Atas kesediaannya untuk hadir hari ini ya, dok. Terima kasih dengan kesempatan ini. Baik, sebelum kita mulai, saya
bacakan terlebih dahulu CV singkatnya Dr. Sediono. Dia tanyakan yang mana yang tepatnya harus dimasukin. Masukin mana? Oke, jadi Dr. Sediono, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, spesialis kedokteran penerbangan. Beliau lahir di Madiun tanggal 22 November 1938 dengan riwayat pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1965, spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 1984, dan beliau juga mengambil spesialis kedokteran penerbangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1990, dan melanjutkan pendidikan konsultan geriatri di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2006. Untuk riwayat pekerjaan beliau, dari tahun 1965 sampai dengan 1993, beliau mengabdi di TNI Angkatan Udara. Beliau juga saat ini mengajar di FKIK Ukrida dan praktek sebagai dokter spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri di Rumah Sakit Hermina Bogor dan Rumah Sakit Ukrida. Oke, baik dokter. Selanjutnya kita masuk ke topik kita hari ini ya dok ya, yaitu pikun pada lansia, normalkah? Seperti yang tadi saya sudah bilang sebelumnya, Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar ya kalau namanya lansia itu wajar kalau suka lupa gitu. Wajar kalau jadi pikun dan wajar juga kalau banyak penyakit gitu. Mengingat saat ini berdasarkan Badan Pusat Statistik ya dok ya, memang angka jumlah populasi usia lanjut saat ini meningkat drastis ya di Indonesia gitu. Jadi bagaimana dok, benarkah anggapan-anggapan bahwa wajar kalau lansia itu lupa, wajar kalau lansia itu sakit gitu? Sebenarnya apa saja sih dok perubahan yang terjadi pada saat usia itu bertambah? Terima kasih. Bersyukurlah kita ini diberi kesempatan oleh Yang Maha Pemurah untuk bisa berumur sampai tua. Semoga tetap sehat dan bahagia bersama keluarga. Tentang tadi yang juga bahwa nanti kalau tua pasti menjadi pikun, itu keliru. Dan antara lupa dan pikun itu jauh berbeda. Kalau lupa itu biasanya yang lupa itu sadar kalau saya lupa. Tapi kalau yang pikun nggak sadar kalau dia lupa. Jadi kira-kira perbedaan dasarnya itu. Jadi ini jelas sekali bisa dibaca bahwa salah satu sifat manusia itu lupa, tapi setelah lupa itu biasanya dia ingat lagi. Sedang kalau demensia atau mungkin nama dalam bahasa kita dikenal sebagai pikun, apakah tepat apa enggak? Saya kebetulan bukan ahli bahasa, jadi sementara pikun itu dijadikan tanda petik aja. Lupa bukan hanya sekedar lupa, tapi lupa kalau dia lupa. Jadi bedanya dengan lupa normal, kalau lupa normal, lupa tapi dia ingat kalau dia lupa. Kemudian kalau demensia, selain lupa, biasanya disertai hambatan-hambatan lain dalam melaksanakan kegiatan hidup sehari-harinya. Jadi selalu memerlukan bantuan untuk melangsungkan kegiatan hariannya dia. Itu yang sudah masuk dalam demensia. Ada suaranya. Ya. Mungkin slide-nya bisa dilanjutkan. Oke, baik dok. Jadi sering lupa sama pikun demensia itu berbeda ya dok ya. Kalau sering lupa itu adalah sifat, kalau demensia itu adalah suatu penyakit gitu ya dok ya. Sebetulnya kalau boleh diluruskan, demensia itu bukan penyakit. Tapi demensia itu adalah suatu keadaan yang disebabkan atau diakibatkan oleh penyakit-penyakit tertentu. Dan dalam pengalaman praktek sehari-hari, penyebab demensia penyakit yang paling utama dikenal dengan Alzheimer. Sehingga di Indonesia sudah terbentuk perhimpunan Alzheimer. Maksudnya untuk mengurus, menyantuni, menjaga
mereka yang menderita penyakit Alzheimer dengan demensia ini. Oke, baik dok. Sekarang jadi sudah jelas ya bedanya ya dok ya. Oke, kalau gitu dok, apa saja nih gejalanya kalau menderita demensia itu dok? Demensia biasanya awalnya yang mengenal itu adalah keluarganya. Kok terjadi perubahan yang tidak seperti sebelumnya, yang tadinya bisa hidup sehari-hari seperti kita semua, tapi ini kok jadi berubah. Salah satunya lupa mengenai tempat, lupa mengenai waktu, lupa mengenai orang-orang yang sebelumnya sudah dikenal, dan yang paling harusnya dijaga betul, lupa terhadap alamat rumahnya sendiri. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang dalam televisi ada berita orang tua hilang. Nah, kebetulan pasien kita yang sudah menderita demensia, biasanya saya ingatkan keluarganya untuk menjaga baik-baik, jangan sampai keluar rumah sendirian. Yang kedua, harus diberi tanda pengenal. Apakah dalam bentuk gelang, bentuk apa yang mencolok, yang mudah dikenali, sehingga nanti kalau di situ ditulis di gelang tadi, tolong hubungi nomor sekian, alamatnya sekian. Nah, saya lupa alamat rumah saya atau keluarga saya. Jadi dengan itu sudah terjadi beberapa pasien saya kebetulan. Nah, saya tinggal di Bogor, ditolong oleh orang lain, telepon dan bisa dijemput ke sana. Terima kasih. Salah satu yang menonjol itu dari pasien kita yang dilaporkan oleh keluarganya bahwa ibunya ini kalau menyalakan kompor setelah selesai masak, kompornya nggak dimatiin. Padahal menurut dia yakin bahwa kompor sudah saya matiin. Sedang anaknya melihat sendiri air yang dimasak di kompor tadi sudah habis karena menguap. Jadi ini salah satu. Biasanya bisa nyalain kompor kayak biasa ya dok ya. Sekarang bisa, jadi bingung masih ya punya dok ya. kemampuan. Jadi bedanya di situ kemampuannya masih ada, tapi daya ingatnya atau pengenalannya sudah berubah sama sekali. Dan dia yakin bahwa dia sudah mematikan kompornya. Jadi dari situ jelas sekali bedanya dengan lupa biasa ya. Iya dok. Terima kasih. Selanjutnya dok, sulit melakukan kegiatan familiar ya dok ya. Contohnya kayak yang tadi ya dok ya, matikan kompor gitu ya dok ya. Seperti yang terakhir ini yang masuk ke televisi, ada yang katanya masuk jalan yang salah. Dia masih mengenali, tapi tanda-tandanya sudah tenang, sudah lupa dia bahwa nggak boleh masuk ke situ dan sebagainya. Kira-kira gitu. Dok, lalu selanjutnya ini dok, disorientasi ini yang tadi dokter waktu bilang ya. Sering yang kita tanya sekarang waktunya pagi atau malam, menyebutkannya salah. Tempat juga begitu. Ada pasien kita yang saat di rumah sakit, waktu datang, ibu sekarang berada di mana? Berada di mall. Kenapa di mall? Ini udaranya kan dingin, katanya gitu ya. Padahal dingin karena AC. Nah, yang lebih gawat, jangan sampai berpergian sendirian. Takutnya nggak bisa pulang karena lupa alamat rumahnya. Jadi harus disertai. Oke, baik dok. Oke, selanjutnya nih dok, bisa dijelaskan mungkin dok kesulitan memahami maksudnya apa nih? Ini takutnya salah lihat. Ini yang paling gampang lihat uang. Nah, uang kita kan banyak yang gambarnya sama. Yang paling menonjol yang saya sering alami dari pasien-pasien kita adalah sulit membedakan uang 2.000 dengan 20.000. Jadi itu salah satunya. Nah, susah juga untuk membedakan apakah ini tempat tertutup dengan kaca yang bening atau sebetulnya ini bebas
dari hambatan. Nah, itu sebaiknya tempat-tempat yang menggunakan dinding kaca yang bening diberi peringatan supaya tidak menimbulkan kecelakaan. Terima kasih. Jadi itu tergolong apa yang dinamakan home safety atau keselamatan dalam rumah tangga. Home safety ya. Nah, ini juga begitu. Kalau mau menyampaikan sesuatu, pasiennya sulit untuk bisa menemukan kata-kata yang tepat. Jadi atau salah menyebutkan, sehingga yang menerima pun bisa juga salah mengartikan. Kira-kira gitu. Jadi ini harus diperhatikan oleh keluarganya. Jadi kayak memang sulit untuk menyampaikan sesuatu gitu ya, Dok? Sebetulnya maunya menyampaikan, tapi sulit untuk bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan apa yang diharapkan, diinginkan tadi. Oke, baik Dok. Nah, ini selanjutnya nih Dok, ini yang paling sering nih kayaknya. Menaruh barang tidak pada tempatnya nih Dok. Betul, dan ini kalau yang ekstrim bisa lupa menaruh di mana dan dia yakin bahwa tadi saya taruh di situ kok jadinya nggak ada. Ini bedanya dengan orang yang lupa normal. Kalau lupa normal dia ingat, cuma dia nggak ingat tempatnya. Kalau ini yakin saya taruh di situ kok nggak ada ya gitu. Nah, yang lebih nggak bagus suka-suka cenderung mencurigai siapa saja yang menggunakan barang-barang miliknya beliau ini. Kira-kira gitu. Oke, Dok. Nah, selanjutnya nih Dok, maksudnya gimana nih? Salah membuat keputusan gitu Dok? Ya, membuat keputusan. Ini nggak bisa menghitung. Jadi seperti gitu tawar-menawar. Beli telur sekilo, mamanya 20.000. Dia bayarnya bisa 50.000, bisa 100.000. Padahal nggak tahu dia bahwa uangnya itu 100.000, tapi dia yakinin itu sebetulnya 20.000. Jadi banyak kesalahan yang dibuat atau menaksir jarak juga nggak bisa. Ini bisa menimbulkan kecelakaan. Oke. Selanjutnya nih Dok. Nah, menarik diri dari pergaulan. Nah, ini perubahan yang menyangkut suasana kejiwaan beliau-beliau ini. Jadi yang tadinya energik, aktif, bersosialisasi dengan siapa saja, gampang bergaul, sekarang kok jadi pendiam, jadi berdiam diri. Atau malah sebaliknya, tadi yang beliau ini biasanya pendiam, sabar, tidak pernah marah, sekarang jadi pemarah tanpa sebab yang jelas. Oke, jadi sebelumnya bagaimana, sekarang tiba-tiba berubah gitu ya Dok, kepribadiannya ya? Ya, ada yang demikian. Jadi ini bentuknya macam-macam ya. Nah, dimohon maaf sebesar-besarnya, keluarganya harus bisa memahami, harus bisa menjaga. Oke. Nah ini ya Dok ya, perubahan perilaku ya Dok ya. Betul, dan ini memang beliau-beliau ini membutuhkan bantuan, bukan penjagaan, dan supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik untuk beliau sendiri maupun untuk orang lain. Oke, baik Dok. Berarti luar biasa sekali ya Dok ya, ternyata gejalanya tuh bervariasi ya Dok ya. Mungkin orang pikir demensia itu hanya sekedar sering lupa, tapi ternyata mulai dari perubahan perilaku, kepribadian, sampai salah mengenali uang gitu ya, tidak bisa melakukan tindakan sehari-hari gitu ya, bervariasi sekali ya Dok ya. Oke Dok, nah kalau begitu, ini untuk penderita demensia sendiri nih Dok. Kalau yang tadi Dok sebutkan memang kan ini sering biasa terjadi pada usia lanjut ya Dok ya, memang sesuai topik kita nih gitu. Tapi kalau usia muda, misalnya usia di bawah 60 tahun gitu, bisa juga nggak Dok menderita demensia ini? Jadi demensia itu bisa dialami oleh yang muda maupun yang tua. Hanya yang terbanyak pada yang tua. Dan demensia itu sebetulnya ada dua jenis. Satu yang terjadi secara akut, yang kedua yang berlangsung pelan-pelan dan lama. Biasanya diawali dengan lupa tadi. Jadi kalau lupa, sebaiknya kita mau dengan pemeriksaan kesehatan, kita coba cari
faktor risiko yang bisa mendorong nanti ini akan menjadi lebih buruk lagi, bahkan bisa mengalami demensia tersebut. Faktor risiko risikonya ya dok ya. Oke, nah ini dia faktor risikonya. Dan itu faktor risikonya banyak sekali. Kenapa demikian? Karena sebetulnya demensia ini atau yang disebabkan oleh yang utama penyakit yang namanya Alzheimer, sebabnya atau kelainan dasarnya manusia belum sepenuhnya mengetahui. Gitu. Sehingga dikaitkan dengan sekian banyak faktor risiko. Karena dalam penelitian ditemukan bahwa orang-orang yang mengalami kelainan ini ternyata memiliki sekian banyak faktor risiko ini. Jadi harapan saya ini harusnya bisa dicegah. Dan kita harus memahami faktor risiko apa saja yang bisa mendorong kita akan mengalami hal yang luar biasa ini. Segeralah bertindak untuk membebaskan diri dari faktor risiko ini. Caranya gimana? Jelas hidup yang dengan cara yang sehat. Memang kalau dilihat dari faktor risiko ini cenderung lebih ke gaya hidup ya dok ya, dari makanan, rokok, kurang aktivitas jasmani gitu ya dok ya. Aktivitas jasmani ini penting ya, karena dalam kegiatan sehari-hari kita membutuhkan otot. Jadi nggak mungkin kita berkegiatan otot tanpa kesempurnaan dari sendi-sendi yang membantu pergerakan kita. Jadi peliharalah dua ini, sendi dan otot. Itu marilah kita menyadari sebetulnya sebagai manusia biasa, kodrat kita ini adalah bergerak. Jadi jangan sekali-sekali kita hanya menikmati hidup hanya dengan duduk tiduran. Tapi bergeraklah. Waduh, oke. Banyak kan orang bilang kalau sudah tua jangan banyak jalan-jalan gitu, diem aja. Berarti salah ya dok ya? Ya mungkin kurang tepat, jangan menyalahkan. Iya baik dok. Kalau enggak, marilah kita berpikir sedikit. Kenapa yang Maha Pencipta itu menjadikan manusia memiliki alat gerak? Kaki, tangan, panca indera. Jadi pasti itu adalah untuk digunakan supaya dia tetap berada pada suasana hidup yang harmonis. Oke. Baik dok, sebelum kita masuk nih, mungkin saya ingatkan lagi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan langsung menulis saja di kolom chat yang akan di bawah ini, nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Sudiono di akhir acara ya. Oke dok, pertanyaan selanjutnya nih, mungkin yang paling penting nih dok gitu, kalau ada sampai anggota keluarga kita, misalnya kakek nenek kita, atau orang tua kita menderita demensia nih, kita sebagai anaknya, cucu, atau pasangan gitu dari anggota keluarga yang menderita demensia, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan harusnya menjaga, menyantuni dari segala macam kebutuhan beliau ini. Marilah kita bersyukur. Kenapa demikian? Kita bersyukur karena tidak mengalami hal yang seperti ini. Jadi berterima kasihlah oleh Yang Maha Pemurah bahwa kita diberi kesempatan untuk bisa menjaga, membantu ibu atau bapak yang mengalami kesulitan ini. Di sini sangat dibutuhkan kasih sayang. Nah, hormatilah. Kenapa demikian? Karena nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin kita bisa ada tanpa adanya orang tua. Dan kita bisa seperti ini, itu adalah karena beliau dulu memberikan kasih sayang, memelihara kita, dan menyebabkan kita bisa menjadi seperti ini. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Dan dengan adanya kejadian ini, sebetulnya mungkin kita diberi kesempatan oleh Yang Maha Pemurah untuk menyantuni kedua orang tua kita yang mengalami hal yang luar biasa ini. Saya harapkan demikian. Karena apa?
Karena sebetulnya baik demensia maupun Alzheimer itu sampai hari ini obat yang mujarab belum pernah ditemukan dan masih sedang dalam penelitian. Jadi marilah kita menyiapkan diri jauh-jauh hari, jangan sampai terjerumus ke situ. Oke. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya, Dok ya? Jauh lebih baik hasilnya mencegah dibanding mengobati. Karena kalau mengobati, sebetulnya pasti yang berobat itu sudah mengalami kerusakan. Dan nggak mungkin kerusakan itu bisa dipulihkan 100%. Lebih-lebih pada orang yang sudah berusia lanjut. Karena kemampuan untuk regenerasi pada tubuh orang tua itu sudah sangat berkurang. Jadi, kira-kira demikian. Oke, baik dokter. Hidup sehat penting. Selanjutnya, nih dokter tadi bilang nih, lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok ya. Nah, ini berarti yang bisa kita lakukan ya dok ya, untuk mencegah kita supaya tidak demensia di kemudian hari. Ya, dok, ya. Makan yang baik, makan jangan berlebihan. Jadi berlebihan itu jangan dibandingkan apa yang di piring saya dengan apa yang dipiringkan orang lain. Yang dibandingkan dengan apa yang saya makan dan apa yang menempel di badan saya. Badannya makin kecil, tetap atau makin gede. Marilah kita sadari itu. Baik dok, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya di slide ini ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, untuk mencegah demensia. Oke, baik dok. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dok untuk informasi ini untuk ke Bapak Ibu yang ada di sini nih sebelum saya mulai sesi tanya jawabnya. Betul. Jadi nomor 1 modalitas kita itu adalah keluarga. Jadi keluarga itu nomor 1. Banyak orang yang bekerja, biasanya dalam bekerja itu semua dikorbankan demi pekerjaan. Pada kenyataan memang demikian. Orang mengejar sukses. Tapi dalam pengamatan saya, banyak orang yang sukses, tapi belum tentu bahagia. Nah, marilah kita kalau bisa dua-duanya ini diseimbangkan selama kita bekerja. Dan nanti kalau sudah pensiun, sudah enggak bekerja, mudah-mudahan tetap bahagia bersama keluarganya. Terima kasih. Oke, baik dok. Terima kasih banyak atas informasinya tadi yang dijelaskan kepada kami semua ya. Ini udah lengkap sekali, banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Untuk selanjutnya kita sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ada beberapa informasi ini yang disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Ukrida untuk informasi Bapak Ibu semuanya. Kalau masih ada pertanyaan, saya lihat sih udah cukup banyak nih pertanyaan, tapi kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan ditulis saja di kolom chat yang ada. Nanti setelah informasi dari Rumah Sakit Ukrida, maka akan kita bacakan satu-satu dan kita tanya langsung ke Dokter Sugiono ya. Oke. Oke,
Kami ingin menginformasikan bahwa Rumah Sakit Ukrida kini sudah membuka layanan umum dan juga BPJS Kesehatan. Untuk saat ini sudah ada polispesialis penyakit dalam, anak, bedah, obgyn, kulit dan kelamin, mata, THT, saraf, jantung, ortopedi, jiwa, dan juga layanan geriatri. Berikut ini ada beberapa paket promo yang saat ini ada di rumah sakit kita, yaitu ada paket promo vaksin, ada vaksin flu, HPV dan juga hepatitis B. Lalu ada juga yang tadi untuk dewasa, kalau ini ada paket promo vaksin anak dengan dokter spesialis anak. Ada paket suntik vitamin juga untuk vitamin B dan C dan juga multivitamin lainnya. Untuk medical check up ada paket MCO Optimal Sehat dengan harga Rp980.000. Untuk pemeriksaan yang bisa dilihat di sini cukup lengkap ya pemeriksaannya. Ini promo sampai Februari dan juga ada MCU post COVID. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya ada yang pernah menderita COVID dan ingin melakukan pemeriksaan kesehatan. Ini ada paket basic, intermediate sampai dengan advance, ada berbeda-beda dengan pemeriksaan berbeda-beda, harganya juga berbeda-beda. Ini promo sampai dengan tanggal 28 Februari. Selain itu juga ada paket sirkumsisi atau paket sunat untuk bayi dan anak dan juga dewasa. Dilakukan oleh dokter spesialis bedah. Untuk selanjutnya ini ada paket CT scan yang terjangkau atau kita singkat CJangkau. Ini juga paketnya sampai dengan Februari 2022. Jadi ada paket ini dilakukan CT scan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga disertai dengan free konsultasi dengan dokter spesialis. Selain itu, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, mungkin ada paket persalinan, ada paket persalinan dengan seksius cesarea, dan juga persalinan normal. Dan terakhir ini MCU Sehat, paket Rp250.000 dengan pemeriksaan darah dan konsultasi dengan dokter. Oke, sekian untuk informasi mengenai Rumah Sakit Ukrida. Kita kembali lagi dengan Dr. Sugiono. Saat ini kita sudah, saya lihat nih pertanyaan banyak sekali. Mungkin tidak bisa semuanya kita tanyakan ya, dan tidak bisa semuanya kita jawab gitu. Tapi mungkin ada beberapa, mungkin yang sudah dijelaskan tadi di slide mungkin bisa kita skip. Tapi ada beberapa pertanyaan yang memang nggak ada nih di slide kita nih gitu. Nah, mungkin bisa kita coba tanyakan ke Dr. Sugiono ya dok. Oke, yang pertama. Ini ada nih pertanyaan dari Ibu Rosita Ciong. Pak Dokter, bagaimana kalau masih muda sudah mudah lupa? Jadi kita perlu konfirmasi anak muda apakah pesan sudah dilaksanakannya. Maksudnya gimana dok? Kalau misalnya kita muda, kan tadi demensia nih kalau sudah banyak kan usia lanjut nih dok. Tapi kalau masih muda sudah mulai lupa nih gimana nih dok? Oke sih, kalau lupa itu sebetulnya wajar ya. Saya juga suka lupa. Cuman saya mengusahakan lupa itu bisa ditanggulangi. Caranya nomor 1. Kalau meletakkan barang harus selalu pada tempatnya. Jadi barang A tempatnya sini, barang B tempatnya situ. Itu dibiasakan dari kecil supaya tidak semaunya sendiri. Akhirnya dia bingung mencari barangnya tadi. Lalu yang kedua, kalau sudah bisa, selalu membuat catatan rencana lebih-lebih yang akan dilakukan. Contohnya, seorang anak mau camping, kan membawa bekal, baik baju maupun perlengkapan yang lain. Jadi sebelum dia memilih barang, dia harus membuat catatan apa yang akan dibawa dan nanti diletakkan di mana. Itu sudah dibuat. Sehingga dengan dulu mudah-mudahan tidak ada yang lupa, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang hilang. Terima kasih. Itu cara sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Kalau bisa lupa jangan dibanggakan. Lupa itu ditanggulangi dari kecil, dari awal. Supaya nanti kalau tua juga tetap tidak lupa. Oke, baik dok. Kalau gitu selanjutnya nih dok, pertanyaan dari Ibu Mariati Adam.
Kalau bantu minum daun herbal, daun kelor, daun pegagan, apakah bisa membantu meningkatkan daya ingat, Dok? Sebetulnya daya ingat itu orang dengan orang sebetulnya kualitasnya sama. Hanya bagaimana kita melatih menggunakannya. Nah, itu kenapa kita lihat aja mengenai proses belajar. Belajar itu paling bagus diawali dari muda. Kalau sudah tua belajar, bukannya nggak bisa, tapi membutuhkan waktu yang lebih banyak dan berulang-ulang harus dilakukan supaya bisa diingat dan nanti bisa diungkapkan kembali. Jadi bukan hanya diingat saja, tapi setelah ditanya nggak bisa mengungkapkan kembali. Jadi harus kalau sudah tua mengenai belajar itu membutuhkan waktu dan konsentrasi yang lebih banyak dibanding waktu anak kecil, di mana kemampuan menerimanya masih luar biasa. Karena memang kenyataan dalam pemeriksaan radiologi terjadilah perubahan di dalam struktur otak kita kalau kita menjadi tua. Beratnya aja berubah. Kalau tua dibanding muda, yang tua otaknya lebih enteng daripada yang muda. Cuman mungkin isinya lebih banyak. Berarti lebih penting untuk kebiasaan melatih otaknya ya, Bu, Dok, daripada minum daun-daunan herbal ya, Dok ya? Kalau daun kelor bagus, Daun gizinya tinggi itu. gizi ya. Mungkin sangat bermanfaat juga untuk membantu mencerahkan ingatan kita. Bagus itu. Oke, bagus ya, Dok ya, berarti untuk konsumsi ya. Iya. Oke, selanjutnya, Dok, pertanyaan dari Ibu Lina. Ini mengenai korelasi, bisakah dijelaskan, Dok, korelasi antara demensia dengan tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor resiko demensia? Tadi kan ada tulisan, Dok, kalau tingkat pendidikan rendah katanya lebih resiko tinggi demensia. Nah, itu maksudnya gimana tuh, Dok? Jadi begini, makin tinggi pendidikannya kan makin banyak pengetahuan, makin luas. Sehingga menyangkut demensia pun yang mereka yang terdidik dengan sempurna mungkin lebih menguasai hal-hal yang bisa menjuruskan seseorang akan masuk ke dalam fase pikun tadi. Sedang yang kurang terdidik biasanya ya apa adanya aja lah, kira-kira gitu. Oke, baik, Dok. Kurang lebih seperti itu ya, Bu ya, untuk penjelasannya ya. Selanjutnya, Jadi, Pak. kalau boleh mengharapkan, mereka yang lebih terdidik jangan segan-segan menularkan pengetahuannya kepada yang kurang terdidik. Terima kasih. Waduh, seperti dokter nih memberikan ilmunya kepada kita semua ya, Dok ya. Sebenarnya saya yakin kalau ibu-ibu, bapak-bapak, atau dokter yang lain jauh lebih tahu dari kita ya. Hanya kebetulan saya diberi kesempatan belajar lebih dahulu. Baik, Dok, selanjutnya ini mungkin pertanyaannya agak sedikit berhubungan nih sama yang tadi mengenai daun kelor, Dok. Ini dari Bapak Mulyono Raharjo. Apakah demensia bisa dicegah atau dihambat dengan minum suplemen ginkgo biloba, Dok? Sebetulnya demensia itu bukan penyakit. Demensia itu keadaan atau sindrom ya yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang mengganggu sistem saraf pusat kita. Jadi kalau yang utama adalah mempertahankan kemampuan berpikir kita ini. Itu yang paling penting. Dengan menjalankan sekali lagi pola hidup yang sehat. Itu modal utama. Oke, baik, Dok. Modal utamanya hidup sehat ya. Baik, selanjutnya, Dok. Ini ada pertanyaan. Bentar. Merawat orang dari Asti dan Ivan nih, Dok. Merawat orang dengan gangguan demensia seringkali menyebabkan para caregiver menjadi sangat-sangat stres nih, Dok. Apa dokter ada rekomendasi, Dok, mungkin tahu support group bagi para caregiver-nya nih, Dok? Atau mungkin ada tips-tipsnya untuk caregiver, Dok, gimana? Ya, caregiver ini sebaiknya adalah keluarganya sendiri. Dan saya sangat mengharapkan
Yang menjaga, yang merawat itu adalah, mohon maaf, putra-putranya sendiri. Seperti halnya dulu Bapak Ibu membesarkan anak-anak ini. Jadi kalau diserahkan pada caregiver orang lain, caregiver ini kan, mohon maaf ya, jangan marah, jangan tersinggung. Tujuannya kan ada dua. Memang dia mau mengabdi atau dia memang mau mencari nafkah. Nah, ini yang kadang-kadang menyebabkan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, bisa terjadi. Yang berikutnya harusnya keluarganya itu menyadari bahwa dengan mengangkat seseorang menjadi caregiver, itu tujuannya kan untuk membantu sebetulnya tanggung jawabnya dia. Jadi kalau caregivernya itu nggak benar, harusnya dibenarkan atau diambil alih oleh keluarganya sendiri. Jadi jangan sekali-sekali hanya menyalahkan saja. Marilah kita mempelajari dengan baik bahwa kedua orang tuanya ini sebetulnya memberi kesempatan pada anak-anak untuk bisa merawat sebaik-baiknya. Oke. Berarti Dan tetap merawat orang tua dengan tulus ikhlas itu berkahnya luar biasa. luar biasa dok. Berarti memang caregiver utama tetap harus keluarganya ya dok, yang paling baik. Saya sangat mengharapkan anak-anaknya sendiri. Oke, baik dok. Tapi gimana dok? Pertanyaan selanjutnya nih berhubungan. Sebagai kita caregiver atau keluarganya dok, bagaimana menjawab pertanyaan orang yang terkena demensia? Karena biasanya pertanyaannya sama dan berulang-ulang nih dok. Gimana kita cara jawabnya nih dok? Ya, jadi memang salah satu cirinya itu kalau bertanya diulang-ulang. Kalau cerita diulang-ulang. Marilah kita tengok ke belakang, jauh ke belakang. Dulu waktu Bapak Ibu masih anak-anak, mungkin lebih dari itu kalau ngomong atau tanya sama kedua orang tuanya. Jadi jangan lupa itu. Kalau saya sendiri, pasti hanya saya dengarkan. Dan nggak pernah saya bantah. Dan nggak pernah saya jawab dengan kata-kata yang negatif. Bahwa ibu ini ngomong terus, yang diomong salah itu jangan sampai terucap seperti itu. Baik Bu, nanti saya katakan baik Pak, itu bagus. Gitu. Jadi kira-kira demikian. Karena kalau beliau itu senang, itu progresivitas dari penyakitnya bisa melambat. Jadi buatlah dia senang, buatlah dia bahagia, tanpa menyebabkan hal-hal yang nggak terpuji. Itu kuncinya. Jadi secara nggak langsung kalau kita menanggapi dengan baik, dengan selalu positif dok, itu membantu mencegah penyakitnya semakin parah gitu ya dok ya? Makin parah kita bisa menunda. Oke, baik dok. Memang yang dibutuhkan perhatian, kasih sayang. Itu yang dibutuhkan. Karena kalau sudah tua, kita udah nggak membutuhkan mobil baru lagi kok. Oke, baik dok. Ini berhubungan lagi nih dok. Jadi kalau sudah ada gejala nih dok, misalnya, ini ada beberapa pertanyaan kebetulan cukup serupa. Kalau sudah mulai ada muncul gejala-gejala demensia, misalnya baru 1 atau 2 gitu dok, apakah kita bisa mencegah nih sebenarnya dok supaya tidak bertambah parah? Mungkin tadi sudah dijelaskan kita sebagai caregiver harus gimana gitu dok. Mungkin bisa lebih jelaskan lagi gimana supaya nggak tambah parah. Apakah misalnya tadi konsumsi obat-obatan, konsumsi daun-daun herbal, atau gimana nih dok? Jadi nomor 1 harusnya diberikan aktivitas yang positif. Diajak rekreasi, diajak nyanyi, diajak berdebat, diajak ngisi teka-teki silang, atau diajari sudoku, itu bagus sekali itu. Jadi jangan dibiarkan sendiri. Jangan dibiarkan dengan suasana hatinya tanpa dibantu oleh kita semua. Jadi kita harus mendekati. Jangan malah dijauhi. Biasanya karena dijauhi karena ngeselin katanya ini. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Kita harus selalu, karena kita tidak mengalami hal yang seperti itu. Jadi kalau kita merasa lebih sehat, marilah kita bantu yang kurang sehat.
Justru jadi aktivitas ya dok ya, bisa tadi mention buku Aktivitas misalnya, fisik maupun aktivitas olah pikir. olah pikir dan olah fisik ya dok ya. Oke, berarti ini nyambung nih dok. Nyanyi mau senam boleh. Nyanyi senam. Oke, pertanyaan selanjutnya nyambung nih dok. Ibu Erna bertanya, melatih dengan latihan menggambar, berarti bisa ya dok ya latihan Oh, menggambar? luar biasa, menggambar bagus. Soalnya salah satu tes untuk mengetahui orang ini terganggu enggak kemampuannya adalah dengan meminta membuat gambar. Jadi menggambar itu mewujudkan imajinasinya beliau. Luar biasa itu. Dan hasilnya justru jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Kalau nggak salah, salah satu pelukis dunia yang luar biasa yang dari negeri Belanda itu adalah pasien ini. Siapa namanya? Saya kira tahu semua ini. Vincent van Gogh. Van Gogh. Oh, iya. Beliau juga melatih mencegah demensi gitu ya. Gambarannya luar biasa, sampai sekarang luar biasa itu. Jadi menggambar nilainya tinggi sekali untuk membantu menghambat progresivitas penyakit ini. Syukur-syukur bisa memulihkan kemampuan mengingatnya lebih baik. Oke, baik dok. Selanjutnya nih dok, ini tadi mungkin dokter pas penjelasan sebelumnya juga sempat jelaskan nih ada demensi yang sifatnya akut atau pelan-pelan gitu ya dok ya. Nah ini kebetulan ada Ibu Riana Stefani bertanya, apakah serangan stroke dapat menyebabkan demensia? Stroke itu adalah kelainan organis dari susunan saraf pusat atau otak. Nah, tergantung dari sentra yang terkena. Nah, tergantung juga dari kepribadian beliau ini sebelum dapat serangan. Tergantung juga dari sikap beliau bisa menerima kenyataan setelah stroke. Ya, yang saya amati dari pasien kita, mereka yang stroke tapi bisa menerima keadaan barunya dia, itu bisa bertahan dengan hidup seperti sewajarnya. Tapi kalau tidak bisa menerima, masih ingin pulih 100% seperti dulu, dan ini menyebabkan hal-hal yang sangat merugikan. Jadi kita harus bisa menerima keadaan yang baru dan mensyukuri apa yang masih kita miliki atau apa yang masih kita bisa lakukan. Jangan mengharapkan yang sudah hilang itu bisa datang kembali. Sangat sulit itu. Oke, baik dokter. Kalau gitu informasinya sudah jelas sekali ya dok ya. Kita belajar banyak hari ini. Sayang sekali nih waktu sudah habis untuk sesi tanya jawab. Memang masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih yang banyak sekali yang mungkin bisa bermanfaat juga. Cuma sayangnya kita memang tidak bisa menjawab semuanya karena keterbatasan waktu. Mungkin ada kesempatan lagi nanti di lain waktu ya bisa tanya jawab dengan Dr. Sudiono. Untuk sekarang mungkin bisa saya lanjutkan dengan pembacaan dari pemenang door prize hari ini. Untuk pemenang saldo GoPay ini ada 5 orang. Untuk pemenang saldo GoPay adalah yang pertama Ibu Lina, yang kedua Bapak Mulyono Raharjo, yang ketiga Ibu Mariati Adam, yang keempat Asti dan Ivan Sumantoro, yang kelima Ibu atau Bapak Melka. Lalu untuk pemenang voucher konsultasi dokter spesialis, ini ada 2, yaitu 1 Lee Hyun Jung dan kedua Rida Retni. Lalu untuk pemenang masker KN95 ada 3. Yang pertama ini adalah Bapak Ari Sutanto Eka Jaya, kedua Endang Wilandari, dan yang terakhir Frans GA. Oke, bagi para pemenang yang tadi sudah saya sebutkan namanya, boleh jangan lupa add Instagram Rumah Sakit Ukrida, lalu kirim melalui DM nama dan nomor telepon supaya bisa kami hubungi untuk mekanisme pemberian door prize-nya. Oke,
Sekarang sebelum kita selesaikan acara kita hari ini, terutama saya ingin mewakili semua Bapak Ibu yang ada di sini untuk menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Sudiono yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk berbagi ilmunya untuk kita semua. Gitu. Semoga ilmu ini tetap bermanfaat untuk kita semua untuk masa depannya, untuk sebagai kita yang anggota keluarga yang ada yang keluarga yang menerima demensia, atau sebagai kita ke depannya supaya nantinya kita bisa mencegah terjadinya demensia. Terima kasih banyak Dr. Sudiono. Terima kasih, mohon maaf kalau salah ngomong. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Sudiono. Terima kasih Ibu Bapak atas waktunya. Terima kasih. Kemudian sehat terus, aktivitas dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih dokter untuk Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Sudiono. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Sudiono. Oke, Bapak Ibu, saya juga ingin mewakili. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili panitia ya, mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Semoga kita akan ketemu lagi di lain waktu. Kita pasti akan ada webinar-webinar selanjutnya gitu yang bisa Bapak Ibu hadiri juga. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu. Salam sehat.